krisis visi kebangsaan, visi masa depan yang lebih panjang. Paling tidak yang saya tangkap adalah keresahan, keprihatinan gitu ya di aspek tadi Mas Bima dengan sangat elekuen, sangat menarik gitu, menggambarkan bagaimana kita punya potensi krisis dalam bidang ekonomi, terus kemudian juga sorotan soal lingkungan, Mas Aji juga nyoroti itu. Saya sebenarnya nggak tahu harus masuk dari pintu mana karena saya nggak punya spesialisasi tertentu, nggak punya spesialisasi keilmuan seperti Mas Aji atau Mas Bima gitu di bidang hukum dan bidang ekonomi. Tapi izinkan saya ingin sedikit reflektif saja ya, sedikit refleksi dari kunjungan Anwar Ibrahim ke Indonesia kemarin. Ya, kalau dengan Anwar Ibrahim, dengan ABIM, dengan PKPIM kan teman-teman di HMI, teman-teman di Pepiat atau itu panjang sekali hubungannya. Yang saya tangkap begini, yang saya tangkap ketika Anwar Ibrahim mengutip dan sangat fasih berbicara tentang Islam, walaqad karramna bani Adam, tentang tingginya harkat kemanusiaan. Terus dia juga mengutip Soekarno-Hatta atas keberpihakan ekonominya, ekonomi terhadap kerakyatannya, visi kerakyatan dalam ekonominya. Terus kemudian juga dia mengutip orang-orang seperti dimensi manusia dalam pembangunannya Sujatmoko. Dia mengutip juga Kapital Selektanya Muhammad Nasir. Beliau juga mengutip sastrawan Marah Rusli gitu dalam konteks pembangunan kebangsaan. Ada satu hal yang hilang dari kita gitu. Dari kebanyakan pemimpin kita, dari kebanyakan masyarakat kita juga, yang di satu sisi kita krisis untuk mendialogkan, hal-hal keseharian, soal ekonomi, soal hukum, soal politiking, dan macam-macam. Dengan visi besar bangsa ini, visi besar bangsa, negara yang dengan spirit keagamaannya. Diskursus itu agak hilang hari-hari ini dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks kebudayaan kita. Coba kalau kita bandingkan dengan pidato-pidato para politisi setelahnya, di hari ulang tahunnya, di hari ulang tahun partai-partai yang di partainya Bang Jurhum juga itu. Saya nggak melihat itu. Perbincangan yang dalam, perbincangan atau diskursus yang panjang tentang visi kebangsaan, spirit itu hilang atau spirit itu tidak kelihatan lah paling tidak. Nah, saya memaknai itu sebagai dewasa ini dengan digitalisasi, demokratisasi, pasca reformasi, hiruk pikuk reformasi ini. Kita kehilangan kedalaman untuk menggarap di diskursus yang visioner tentang bangsa. Memang agak abstrak, ini agak abstrak sedikit. Tapi paling tidak dalam konteks diskursus itu akan menghubungkan kita dengan tradisi sejarah bangsa maupun keislaman. Misalnya Anwar Ibrahim juga mengutip Al-Ghazali dan Ibn Rushd yang mengutip Tahafut al-Falasifah dan Tahafut al-Tahafut. Dalam konteks kebangsaan mengutip Muhammad Hatta dengan koperasi dan ekonomi kerakyatannya. Saya merasa punya spirit baru gitu. Ketika mendengar itu, punya wawasan baru, punya optimisme baru gitu. Kalau kita dialog-dialog itu tidak hadir dalam diskursus politik dan kebangsaan kita. Visi besarnya bukan coba yang diperbincangkan jauh sekali kelasnya. Yang diperbincangkan soal-soal yang berkenaan dengan dia kalau tanpa partai saya kasihan sekali deh gitu. Atau batuk-batuk pidato politik para pemimpin terdahulu. That's not the point gitu. Jadi
krisis visi kebangsaan, visi masa depan yang lebih panjang. Itu yang saya tangkap, yang saya baca hari ini. Kita nggak punya itu. Dan apalagi di generasi muda dengan di zaman digitalisasi semacam ini, dimanjakan dengan sajian-sajian sesaat, snapshot gitu, melalui media sosial, kedalaman untuk mendiskusikan itu berkurang gitu. Jadi berkurang. Dan kalau diskusi yang agak dalam terhadap tradisi kebangsaan, pemikiran kebangsaan, keislaman itu berkurang, saya khawatir generasi muda ini memang mempunyai hard skills, punya kompetensi dan keterampilan khusus mengoperasikan teknologi, sangat akrab sekali, tapi tidak mampu mengatasi soal-soal yang lebih kompleks atau kompleks problem solving. Dia miopik, dia hanya bisa melihat persoalan sehari-hari untuk diselesaikan hari itu juga, tapi tidak bisa melihat di masa-masa yang akan datang, di tahun-tahun 10, 20, 30 tahun ke depan, kira-kira mengantisipasi kompleksitas masalahnya apa saja dan antisipasinya semacam apa. Itu saya khawatir tidak dimiliki oleh generasi muda. Apalagi kita seringkali melihat kasus atau masalah di sekitar kita, bahwa orang dengan tingkat yang disebut sebagai screenager itu, yang kelamaan di screen sehingga mereka mempunyai mental health, mereka punya daya pikir yang tidak kompleks dan segala macamnya, itu sudah menggejala di generasi muda kita gitu. Jadi itu yang saya khawatirkan. Satu, dari konteks perbincangan kebangsaan adalah krisis visi kebudayaan dan keagamaan, dan kedua, dalam konteks digitalisasi, generasi muda juga punya krisis itu. Sementara kaum reformis atau generasi saya, generasi tahun 98-an, dan saya berterima kasih disebut sebagai muda di pamflet ini, itu punya semangat, punya visi, punya gairah untuk memperbaiki bangsa ini. Dan jargonnya selalu soal kepemimpinan nasional, soal merubah bangsa ini, dan segala macamnya, jargon-jargon besarnya mereka punya visi besar itu. Tapi krisis yang dialami oleh generasi, paling tidak generasi sebaya saya, kebanyakan adalah gini, kita berhasil menggulingkan pemerintahan otoriter Soeharto, kita bisa secara politik gitu, tapi yang mengisi pos-pos dan menikmati kuenya itu bukan generasi, secara umum bukan aktivis yang di garda depan pada saat 98 itu. Kenapa demikian? Ini refleksi saja. Data detailnya mungkin nanti bisa diperiksa kembali, bisa diperdebatkan. Yang refleksi saya adalah karena pos-pos politik-kah, pos-pos pemerintahan-kah, pos-pos di masyarakat-kah, itu dijalankan oleh orang-orang yang mereka punya hard skill yang bagus. Hard skill maksudnya keterampilan yang bagus, kompetensi yang bagus di bidang tertentu yang agak spesifik. Kalau kita bicara soal ekonomi, mereka para teknokrat ekonomi di Departemen Keuangan, di lembaga-lembaga NGO gitu. Itu orang-orang yang memang paham di bidang ekonomi atau di bidang lingkungan atau di bidang hukum, adalah mereka yang memang expert di bidang itu. Sementara kebanyakan generasi aktivis 98 soft skill dan hard skill di bidang yang agak spesifik atau kompetensi yang lebih spesifik itu tidak dibina, sehingga yang dikhawatirkan sebagian kalangan adalah ya terjunnya menjadi aktivis politik yang tanpa kompetensi. Dan tadi itu pos-pos pentingnya dijalankan oleh orang lain, dan para aktivisnya hanya bisa melihat dari jauh dan menyesali gitu. Nah, kalau gabungan antara itu tadi, satu
kompetensi hard skills di dunia digital yang semakin yang semakin mempersyaratkan kemampuan juga kemampuan teknis, kompetensi khusus itu dikuasai, plus kita punya visi, kita kembali membaca sejarah bangsa ini, perdebatan pemikiran bangsa ini, dan visi besar ke depannya, itu akan menjadi kombinasi yang sangat bagus, yang kemudian harapannya itu tidak hanya membawa bangsa Indonesia bisa berbicara dalam dunia Islam, bisa berbicara di dunia internasional secara lebih panjang, tapi pada saat yang sama kita juga bisa memperbaiki sumber daya manusia di tanah air sendiri. Sumber daya dari sisi pendidikan, apalagi kan perbincangan soal bonus demografi, soal kemungkinan tahun 2045 itu ada sekitar 90% lulusan perguruan tinggi dan segala macam. Kalau itu bisa diarahkan, dibina dengan kombinasi antara kemampuan yang spesifik, kompetensi yang spesifik dengan kemampuan untuk melakukan abstraksi visi yang lebih besar, dan yang di dalamnya termasuk juga keberpihakan terhadap isu-isu kebangsaan dan kerakyatan, itu akan menjadi kombinasi yang bagus sekali buat bangsa Indonesia ini. Sehingga kekhawatiran misalnya kemarin juga diungkapkan oleh Ibrahim soal over specialization itu tidak terjadi, karena misalnya karena saya juga bergerak di bidang pendidikan, prodi di perguruan tinggi selama ini banyak sekali yang terlalu spesifik pada kemampuan teknis tertentu, tapi bekal-bekal yang sifatnya tadi itu abstraksi visi yang lebih besar itu tidak, atau pengetahuan tentang kebangsaan, tentang kebudayaan itu tidak mendapatkan porsi yang cukup. Begitu dari saya sementara, Mas Ito, Mas Aji, Mas Bima, Bang Imron, semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.